Yo guys, selamat datang di OP Obrolan Obrolan Programmer. Programmer. Ini mesti ya yang di sini nih. Da Andri. Oh, Mas Aryo di sini sih. Iya. Aduh. Oke, kita kembali lagi di OP. Kali ini kita ada narasumber baru. Ini Wis. jauh-jauh dari Malang nih ke sini nih. Wis. Ya, karena tadi pagi ya. Tadi pagi apa namanya? Langsung dari Malang gitu kan. Semangat banget gitu kan. Subuh Demi kayaknya. OOP. Hah? Demi Demi OOP. OOP langsung. Ya, ini ada Sofi. Sofi, say hi dulu. Ya, hai semuanya. Ya, Sofi ini bentar guys, ada motor. Keras Berisik banget banget suaranya ya. ya. Iya, makanya. Ya, Sofi ini sekarang apa kegiatannya, Sof? Masih kuliah? Masih kuliah Masih di kuliah semester berapa, Sof? semester 3 mau ke 4 Masa lagi. Ush. semester 3? Iya dong. Bukannya semester 5 ya kamu ya Ini sekarang ya? bawahnya Doni kan. Hah? Ini bawahnya Iya, Doni. Doni semester berapa? 5 tuh. Dia Kan semester 3. kan baru 2022. Oh iya ya, tahun lalu kamu baru ini ya, baru kuliah Iya, ya? iya. Ya, 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 ya. Apa sekarang? Kamu apa yang diulik sekarang atau project yang dikerjain atau apapun lah yang kamu inin sekarang? Nah, kalau sekarang sih mungkin mau belajar belajar lagi eh, Golang, bahasa Golang. Ya, Golang. Sebelumnya udah ini kan, udah belajar-belajar kan tapi kan, Iya, udah pernah. Tapi pengen lebih dalam lagi. pengen lebih dalam. Ada project-project yang dikerjain ke depannya setelah Golang. Mini project mungkin dari aku kan ngikutin course gitu, jadi Hmm, based on course aja gitu. based on course. Based on Ya, course. ya, 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 ya. Ya, ya, sebelumnya kan kamu juga udah ini kan, karena udah apa? Kalau nggak salah ikut ini gak sih? Yang dulu belajar bareng Golang. Iya, ikut. Iya kan? Heeh. Nah, itu apa? Maksudnya kemarin kan kalau nggak salah udah beres semua tuh sampai ke web kan, udah bisa CRUD, udah bisa bikin REST API gitu. Iya. Nah, sekarang apa nih yang mau diperdalam di bagian mananya? Kayak anu sih, implementasi kayak di course itu kan kemarin pakai MySQL, Ya, masih KL. sekarang ubah jadi pakai Postgre. Ya, 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 Terus ya. mau nyoba-nyoba lagi pakai casing pakai Redis. Pakai Redis. Oke, oke. Terus pakai gRPC. 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 Oke. Kalau kemarin kan pakai REST API. Sekarang Ah, mau cobain pakai gRPC tadi. gRPC. Ya, ya, Ya. ya, ya. Menarik, 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 menarik. Ya, itu belum pernah coba sih. Tapi kalau RPC-nya pernah pakai Java tapi di tugas kuliah. Pernah pakai Nggak pernah sih. RPC. Oh, enggak, maksudnya aku dulu Oh, pernah. kalau anu sih RPC, GRPC. Oh, Harusnya nanti beda ada ya? sih, harusnya nanti ada. Ya aku taunya RPC itu kayak standar ininya lah, standar metodenya lah gitu. Itu apa? Protokol kan? Protokol, protokol, protokol. Jadi kita tinggal bikin metode di satu instance server, tinggal dipanggil di server yang lain gitu. Ya G itu stand for Google RPC gak sih? Oh, kayak apa? Kalau nama sebenarnya kan RPC aja kan. RPC, Iya Remote sih. Procedure Call Kon- gitu kan. Nah ini Kontrol. versi kenapa? Call atau kontrol? Kayaknya call deh. Jadi kalau kelihatan ya lebih ke ini ya, lebih ngedalamin lagi soal back end-nya gitu ya. Backend. Ya, ya, ya. Tapi sebelumnya ada ini, ada project-project yang dikerjain pakai si Golang ini. Pas magang. Ya pas magang atau pas Oh, apa proyekan enggak ada sih. Kalau freelance atau apa. Golang ini belum pernah pakai buat yang benar-benar project benar freelance belum pernah. Cuma belajar-belajar aja. Iya, iya, iya. Berarti dari yang terakhir belajar kemarin tuh pas belajar Golang itu tuh nggak dilanjut lagi belajarnya atau ada project-project gitu. Eh, ada ada project lain lah, jadi belum bisa lanjut yang Golang kemarin. Jadi Nah, jadi tes terakhir mungkin kan terakhir yang belajar Golang bareng-bareng sama teman-teman Gather Club tuh udah pause dulu terus habis itu baru yang sekarang ini nih lanjut lagi gitu ya. iya lanjut lagi. Ya, 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 ya. Oke, oke, mantap, 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 mantap. Oke, kalau gitu ya, ini kenapa gue tanya gini karena kita lagi mau bahas tentang topik ngulik gitu ya. Gimana caranya kita itu
sebagai software engineer gitu ya, lebih tepatnya mungkin ketika baru belajar gitu kan, baru belajar, jadi software engineer, kita tuh punya habit ngulik gitu ya. Nah, mungkin kita perlu ini dulu nih, perlu, clear-kan dulu gitu ya, ngulik ini yang, seperti apa definisi ngulik ini ya. Nah, di bayanganku tuh ngulik tuh yang, apa ya, intinya tuh adalah, kita kan pasti punya kesibukan sehari-hari kan, kesibukan utama lah, entah itu Hmm. kita sebagai mahasiswa berarti, apa, ya dikasih tugas, ada modul dan lain-lain gitu kan, yang harus kita ikuti dan harus kita kerjakan lah, tugas tadi gitu kan. Hmm. Nah, eee ada sedikit yang membedakan teman-teman yang emang sudah suka atau nyaman atau penasaran atau termotivasi untuk belajar ngoding dengan teman-teman yang ya udah asal kuliah aja gitu misalkan. Apa yang ngulik tadi itu. Kelihatan dia tuh punya roadmap belajar sendiri. Kayak Sofi tadi kan aku pengen belajar golang lagi nih gitu. Itu kan Hmm. bukan apa ya? Bukan materi yang ada di perkuliahan kan, tapi kayak pengen explore lagi nih, pengen lebih mendalam lagi nih gitu. Nah, dan menurutku kenapa ngulik ini jadi penting karena itu jadi salah satu kunci agar kita tuh bisa lebih nge-boost skill-nya daripada, teman-teman yang lain dan Hmm. hingga akhirnya kita tuh lebih apa ya, ibaratnya lebih apa tuh, lebih kelihatan lah, lebih ketika nanti ya ketika udah mau apply kerja dan yang itu lebih apa ya, lebih apa dan Jago. tiba-tiba ngeblank sih. Lebih Lebih jago. apa, lebih jago gitu kan, lebih jago, Hmm. lebih kelihatan lah gitu, lebih stand out, Wis. Stand out. ya kayak gitulah, heeh. Nah, tapi, problemnya adalah gini, ini berangkat dari permasalahanku ya. Kan selama ini banyak nih teman-teman yang, bilangnya belajar lah di Gatherloop gitu kan. Habis itu aku bantu kasih roadmap lah, "Oh kamu pengen jadi apa nih ya? Kamu pengen jadi, back end," gitu misalkan, atau dia pengen jadi front end gitu, ya udah dikasih roadmap pada umumnya aja. Terus kalau misalkan, aku punya referensi roadmap atau artikel atau course atau apapun itu aku kasih ke teman-teman ini yang baru belajar ini gitu kan. Bisa jadi dia juga dapat dari teman-teman yang lain juga gitu kan, referensinya ini. Nah, udah habis itu dia ikutin gitu kan. Setelah itu habis dia udah gak ngulik lagi. Jadi udah berhenti aja gitu. Karena lagi gak ada project, Hmm. gak disuruh buat belajar lagi dan lain udah berhenti aja gitu. Jadi kayak Hmm. gak punya apa ya, gak punya inisiatif buat apa ya yang aku kurang kemarin, oh di bagian sini ya udah aku explore lagi, oh Hmm. bagian situ ya udah aku coba cari course, coba cari apa, Eh, belum tumbuh jiwa-jiwa itunya gitu ngulik. dan jiwa nguliknya, heeh. Dan aku sebagai apa ya, sebagai mentor itu nggak tahu gimana caranya nih buat menumbuhkan jiwa-jiwa itu nih Hmm. ke teman-teman gitu. Atau dalam konteks Sofi berarti kuliah gitu ya. Ya udah Hmm. kuliah ketika kelas aja gitu. Kuliah ketika kelas aja, Atau belajar ketika ketika kelas aja. ngerjain tugas gitu-gitu Heeh, kan. heeh, Atau heeh. ketika ada UAS gitu. Iya, iya, Bukan iya. karena ya belajar ya karena ya udah aku karena belajar aja gitu kan. Iya, iya, iya. Atau mungkin kalau dalam konteks, ketika udah kerja ya misalkan ya, itu ya udah ketika dikasih task ya udah, Hmm. dikerjain gitu kan. Walaupun, mungkin solusinya tidak kurang efisien, masih bisa di-improve lagi, tapi ya udah selesai ya, selesai gitu loh. Nggak dipertanyakan, apa ya yang bisa di-improve dari Hmm. kemarin-kemarin gitu. Jadi Hmm. menurutku ya, ngulik ini tuh kayak nggak cuma ngebantu kita buat belajar dan mendapatkan kerja, tapi juga buat nge-boost kita, karir kita ketika udah kerja nanti gitu. Hmm. Dan jadi ini perlu ditumbuhkan nih, Betul. kebiasaan ngulik ini gitu. Ya. Nah, itu yang mau kita, obrolin lah sekarang gitu. Nah, mungkin kita berangkat dulu, dari ini dulu ya, why-nya dulu deh gitu kan. Hmm. Dari why kenapa kok, sebagai seorang, software engineer atau orang yang akan nyemplung ke software engineer, kenapa, ngulik itu Hmm. penting gitu ya, heeh. Ya. Mungkin bisa dari Dani dulu deh, mungkin bisa Kenapa gak Sofi di-elaborate. dulu? Munir! Gitu kan. Kayak gitu ya? Gimik baru. Ya, masuk. Eh. Wih. Oh, Samsul. Tadi ada yang lapar soalnya. Wis. Bisa. Dapat mie goreng guys podcast. Gue nyampe. Tolong. Oke. Ya. Lanjut ya. Hmm. Ngomongin soal penting. Especially sebagai software engineer gitu ya. Ya. Itu menurutku ya penting banget gitu. Tadi sempat udah di-mention sama Aka di mana Aka sempat mention ya untuk membantu nge-boost skill kita gitu kan. Ya. Nah, salah satu hal yang juga kenapa bagi kita seorang software engineer untuk terus belajar adalah karena seiring dengan perkembangan teknologi, framework, library dan segala macam yang ada gitu. Itu tuh kayak
aku nggak tahu apakah bidang lain juga secara nggak langsung ya. Aku rasakan secara nggak langsung ya, itu menuntut kita untuk sebagai apa ya, sebagai software engineer untuk tetap ngulik dan terus belajar itu. Aku nggak tahu bidang yang lain, tapi kalau di software engineer menurutku iya gitu kan. Ya, ini yang aku rasakan sebagai front end developer itu ya. Makin hari gitu, makin terus ada framework yang baru segala macam gitu dan Iya. kita harus terusan up to date dengan hal itu gitu. Kenapa kita harus up to date? Karena industri membutuhkan hal itu gitu. Jadi kalau aku ngelamar kerja ya udah agak jauh-jauh nanti wah ya mungkin test tag-nya Next.js segala macam gitu gitu kan. Test tag itu gitu lah. Belum lagi kalau misal test tag dan framework tersebut itu ada perkembangan gitu. That's why kita harus tetap catch Iya up iya iya. gitu loh. Nah, jadi menurutku salah satu hal kenapa kita harus itu adalah ya karena perkembangan itu lagi. Selain itu menurutku juga kayak scope dari pekerjaan kita itu luas banget gitu. Kayak aku di front end aja itu udah banyak banget yang mesti dipelajarin gitu. Kayak oke, orang-orang bisa HTML, CSS, JavaScript itu. Tapi kalau kita dive lebih dalam gitu ke JavaScript-nya tersendiri gitu, kemudian kalau atau dive ke framework, kita pahami coba under the hood-nya seperti apa gitu. Itu luas banget scope-nya gitu. Atau juga kayak sistem desain dari sebuah ya front end-nya sendiri tuh seperti apa gitu. Belum lagi kalau misal kita mikirin security, gimana caranya kita nggak kena eh attacks XSS, cross site as scripting, betul type kayak nabbing dan gitu-gitu. lain-lain. Terus mikirin juga performance optimization dari web kita itu banyak banget gitu. Oke, kita move ke backend, belajar lagi soal database kayak gimana segala macam, gimana caranya bikin API yang proper segala macam, Sistem sistem desain, database desain, ke desain. DevOps, ke infra itu banyak banget gitu. Nah, that's why menurutku ya memang ya aku ngerasa kayak kalau semisal ada seorang software engineer yang dia apa ya nggak punya karakter dan untuk ngulik gitu sendiri itu nanti bakal apa ya aku rasa ya udah dia bakal stay di situ-situ aja gitu dan pakai teknologi itu aja gitu padahal mungkin teknologi yang dia pakai beberapa tahun lalu itu nggak relevan yang sekarang gitu ya kenapa dia kayak gitu ya karena simply dia gak ngulik dan ya udah solving a problem dengan uh, solusi yang dia punya gitu padahal mungkin sebenarnya kalau dia mempertanyakan what if kalau misal kita coba explore Lebih solusi jauh. A, Hmm. solusi B segala macam. Oh ternyata kalau misal kita pakai ini itu oke loh. Oke cachingnya seperti apa yang mau kita implement, distributed Hmm. caching kah apa Hmm. segala macam. Nah itu kan banyak banget tapi kalau misal kita mikirin dan nge-develop apps bukan just for the sake of bikin apps itu jadi, tapi Ya, gimana caranya kita develop a software itu punya quality dan juga bagus secara user experience dan sebagainya kayak gitu sih. ya mungkin apa ya tadi ngulik itu kalau ini dalam konteks ini ya berarti ya dalam konteks ketika kerja gitu ya. Hmm. Mungkin problem-problemnya tidak terjadi saat ini juga gitu kan. Kayak Hmm. mungkin kita ada solusi, mungkin itu kurang optimize gitu ya. Hmm. Ya mungkin saat ini works aja fiturnya gitu kan. Ya Hmm. jalan-jalan aja gitu. Tapi mungkin ke depannya bisa jadi ada masalah gitu kan. Hmm. Dan kalau kita itu tadi ya udah selesai di sana aja, Betul. gak ngulik, bisa jadi kita akan kayak apa ya, kaget gitu Hmm. kan, akan bingung ketika problem itu di masa depan terjadi Betul, gitu. Dan gak ada wawasan, ini gimana ya? makanya Gimana kita ya? perlu mikirin pas ngoding tuh ya gak cuma sekedar ngoding kan, kayak oh kalau cuma sekedar ngoding paling kita bisa satu file beribu-ribu line dan gak bisa di maintainable. Ya ya Makanya ya ada ya. best practice, oh ya udah dipecah gitu. Kemudian kita apa ya mengadopsi suatu design pattern, suatu best practice tertentu. Tujuannya ya biar apa ya? Biar scale dan code base-nya ya mudah untuk di-maintain kan gitu. Gitu. Ya ya Betul ya sih. dan apa ya? Dan hal-hal tersebut apa ya? Kayak ngulik-ngulik itu kan kayak gak bisa dilakukan apa ya? Maksudnya bukan gak bisa dilakukan. Kurang Hmm. waktunya. Kalau misalkan digabung dengan kesibukan kita sehari-hari. Kayak Sofi deh misalkan sekarang. Kamu tadi kan pengen ngulik Golang gitu kan. Iya. Nah, bayangin kamu harus ngulik Golang Hmm. tapi di jam-jam kuliah doang. Beres kuliah kayak udah aku gak mau ngulik lagi atau gak Hmm. mau ngoding-ngoding lagi, gak mau belajar-belajar lagi. Akhirnya kayak gak bisa improve di bagian sananya gak sih? Iya. Dan aku rasa nggak cuman applicable buat teman-teman yang udah kerja kan. Nah, aku penasaran in the context of teman-teman yang masih belajar, masih kuliah Hmm. gitu. Seberapa penting untuk ngulik dan belajar sendiri di luar jam perkuliahan dan atau di luar ngerjain tugas gitu. Itu penting banget sih. Karena kan kalau sekedar kerjain tugas aja Hmm. Ya, atau kalau enggak project yang diberi oleh dosen Hmm. gitu. Seumpama kita hanya dikasih tahu oleh dosennya materi ini, Hmm. terus kita mau implement project, mau ngerjain project dan eh,
materi yang kita tahu itu sebatas hanya yang dikasih tahu oleh dosen. Hmm. Nah, itu kalau mau ngerjain project itu nggak mungkin materi yang dibutuhkan cuma dari dosen itu aja, pasti harus ada Oh, Ya 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 materi, ya ya ya. betul. Ya, harus ya. ada apa, insight-insight dari luar lah, atau Mm. belajar-belajar sendiri minimal gitu. Soalnya Oke. pasti akan beda pendekatannya kalau kita udah tahu dari sebelumnya sama yang materinya hanya based on yang dikasih dosen aja. Soalnya kan project ada 2 orang ngerjain project yang sama persis gitu. Yang satu materinya hanya dikasih sama dosen aja. Ya, Yang satu udah belajar-belajar sendiri kayak yang nambah-nambah diri di luar. nambah-nambah sendiri, entah entah apalah gitu lah. Hmm. Nggak harus yang jauh banget lah explore-nya. Tapi yang penting explore at least Mendalami materi yang sekarang ah. sudah ada mungkin gitu ya, Itu pasti dikejar lagi. pasti pendekatannya beda untuk ngebuat aplikasi ini. Soalnya dia udah ada pengalaman, ada materi luar yang masuk, terus pasti waktu mau bikin project nggak mungkin oh ya udah aku ngambil dari materi dosen aja. Pasti udah dikombin, oh karena aku udah dapat materi mungkin ini bisa diimplement ke project yang nanti aku kerjain gitu. Ya, ya, ya. Itu sih mungkin. Kalau Ya, aku nangkepnya ini sih dari Sofi apa ya? Karena misalkan gini nih, kita dikasih materi A gitu kan. Nah, biasanya untuk nge-improve skill dari si mahasiswanya, dosen tuh akan memberikan eh, challenge tambahan di tugas yang diberikan gitu kan. Nggak mungkin kayak kalau misalkan nih ada kayak semacam praktikumnya gitu kan, yang ada tutorialnya lah. Misalkan tutorialnya bikin aplikasi kasir contoh lah. Aplikasi kasir sederhana menggunakan Golang. Terus tugasnya yang dibawa ke rumah PR-nya gitu ya, itu kasir lagi. Kan nggak mungkin ya, pasti kayak ada challenge tambahan Ya. yang diberikan oleh dosennya gitu untuk level up gitu. Dan kalau kita itu tidak terbiasa dengan ngulik di luar perkuliahan, hanya memanfaatkan materi yang sudah ada, terkadang tuh apa ya, project yang harus kita kerjakan misalkan satunya aplikasi absensi, itu ada konsep baru lah yang harus diterapkan gitu. Misalkan katakanlah ini aku ngawur aja ya, misalkan kalau di yang absensi yang sebelum itu kasir misalkan butuh array 1 dimensi. Terus yang di satunya yang project apa absensi tadi butuh array 2 dimensi. Ya contoh aja lah ya. Nah, tapi karena kita itu tidak terbiasa ngulik, Low battery, please charge. kayaknya ini deh PH-nya. Karena apa namanya? Kalau kita gak biasa ngulik, nah itu kan jadi apa ya? Jadi bingung gitu dan gak bisa ngerjain karena ini ada materi baru yang harus dipelajari di luar perkuliahan gitu. Dan dia Low gak battery, biasa please charge. dan dia gak bisa belajar di luar perkuliahan gitu sih. McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Ya, sorry guys, tadi ya baterai VH-nya ini low battery, jadi di charge dulu seperti biasa. Ya tadi gimana Sofi, kayaknya mau nanggepin ini. oh iya, kan ini konteksnya kenapa ngulik itu penting kan? Ya. Aku mau nambahin gini, kalau semisal kita kerjain apa kayak project gitu, Ya. terus kita itu nguliknya itu bareng waktu ngerjain projectnya, itu bakal apa sih, wasting time. Bukan wasting time, cuma pengerjaannya bakal Lebih lebih lama ya. lama lagi daripada kita ngulik Betul. di lain waktu yang udah kita siapkan gitu. Jadi kalau kita mau ngerjain project tapi kita harusnya ada best practice, maksudnya harusnya ada teknologi ini, pakai ini lebih baik gitu. Tapi kita belum tahu dan belum pernah pakai, jadi kita harus ngulik lagi di waktu yang bersamaan. Iya. Ada waktu yang harus dikejar Ada untuk deadline ngerjain gitu kan. project, ya. Itu yang jadi bakal lebih susah. Ya. Karena gini sih. Apa ya? Tiap kali kita menghadapi masalah baru, bener-bener baru, kita pasti kayak menyelesaikan masalah itu pasti tidak ideal gak sih? Maksudnya tidak terlalu efisien karena itu pengalaman pertama kita buat nge-solve problem tersebut gitu. Dan tadi kalau disambungin sama kerjaan gitu ya, ada feature baru yang belum pernah kita kerjain sebelumnya dan di saat itu juga kita nguliknya, bisa jadi ini gak maksimal gitu. Beda kalau walaupun kita ngulik ya, misalkan tapi kalau kita nguliknya kelamaan bisa jadi tadi ada deadline yang bakalan
tembus gitu kan, dan ya gak baik juga gitu kan, ngelewatin deadline itu gitu. Nah jadi ya pentingnya ngulik juga biar kita tuh apa ya, ada simulasi atau ada latihan dulu nih sebelum mengerjakan hal-hal yang real yang Hmm. tadi misalkan kerjaan atau tugas kuliah lah dan yang lain kayak gitu sih. Hmm. Dan apa ya, biasanya kan oke, tipikal kerjaan kan biasanya ya udah gitu yang sebenarnya polanya itu aja gitu kan, kayak oh Ya, ya udah CRUD ya pas CRUD. gitu. Tapi kan memang nggak menutup kemungkinan di mana kita mendapatkan suatu fitur dengan apa ya, sesuatu hal yang benar-benar baru gitu bagi kita gitu kan. Entah itu kita ngerjain yang platform related gitu, kemudian kayak bikin suatu framework sendiri, kemudian ngebundling sendiri segala macam projectnya segala macam kayak gitu, itu kan benar-benar hal baru di mana kita belum pernah pelajari sebelumnya gitu. Tapi aku ngerasa gitu ya, kalau semisal di keseharian kita biasa ngulik, katakanlah kita nih orang grinding lead code gitu kan, maksudnya kayak tiap hari seenggaknya satu soal gitu kan, dimana aku ngerasa di kayak computational thinkingnya dia sama problem solving skillnya dia itu kebentukan, Kasah ya. sehingga secara gak langsung ketika menemukan suatu hal baru yang dia belum pernah pelajari sebelumnya gitu, harusnya ketika dealing sama hal itu tuh gak sesusah dan gak selama itu Ya, gitu. ya, 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 Nah itu ya, juga ya. salah satu manfaatku, kayak terlepas yang tadi kita diskusikan gitu, dengan kita ya dengan punya kita habit dan karakteristik untuk ngulik segala macam, untuk belajar sendiri tanpa pernah disuruh, itu nanti ya akhirnya bakal ngebantu kita di sisi itu juga sih. Ya, 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 ya. Dan ujung-ujungnya tuh kayak ini juga sih, ke apa? Ke karir juga gak sih? Karena kita tadi ketika ada problem, misalkan nih di-assign ke sebuah feature gitu ya. Karena kita tadi biasa ngulik, kerjanya jadi cepet. Atau Ya. mungkin sama tapi lebih bagus, Ya. kerjanya lebih rapih gitu. Karena Betul. itu kemungkinan kayak fitur yang kita kerjain tuh mungkin kita udah 2 kali ngerjainnya atau 3 kali. Nah, kok bisa 3 kali padahal baru dapat kerjaan itu sekarang gitu. Ya karena 2 kalinya itu mungkin hasil dari kita ngulik, belajar hal baru terus kita terapin bikin fitur apa gitu misalkan. Nah, itu udah kedua kalinya kita udah ngerjain Ya. itu di luar kantor misalkan. Kayak gitu sih. Jadi bisa apa ya? Aku ngerasa kayak bisa nge-improve ke karir juga gitu kan. Ya. Iya sih. Dan apa ya, sederhananya kan sebenarnya simpelnya kayak semakin ke atas levelnya, junior, mid, senior segala macam, itu kan kompleksitas dari kerjaan dan juga tasnya makin meningkat kan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah Iya, kalau iya, iya. semisal kita nggak ngulik gitu ya, dan sekarang kita katakanlah stay di level junior gitu, gimana kita bisa level up into the next level gitu kan, karena ya udah pasti next levelnya itu ada lebih kompleksitasnya, lebih sulit gitu ya, kemudian skill yang harus kita asah tentu lebih gitu kan, knowledge kita segala macam ya pasti gitu. Dan ya mungkin nggak heran gitu kan, nggak tahu teman-teman mungkin pernah menemui gitu ya, kayak temennya gitu kan kerja ataupun teman kuliah, ya udah dia tuh kayak stay di situ-situ aja, kayak nggak improve gitu. Apa yang ngebedain dia dari diri dia yang sekarang dengan beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? Nggak ada gitu kan. Nah Ya, itu paling sih. cuma nambah jam terbang develop di tempat kerja gitu kan. Mm-mm. Tapi Nah, kayak gitu. dari semacam sudut pandang dia dalam develop skill-skill yang dimiliki itu udah stuck gitu kan. Iya, dan aku rasa juga di kuliah kayak gitu kan. Maksudnya kayak semester, makin hari semester kan kompleksitas dari materinya itu harusnya lebih kompleks tuh sih. Iya harusnya sih, harusnya. Tapi kayaknya aku dari percakapan tadi ada, bukan ini kan konteksnya bukan ngulik, bukan hanya untuk ngoding aja kan, banyak sebenarnya kan ngulik itu. Iya betul kan. Aku kayaknya nangkepnya ada kebiasaan, kenapa kita nggak kebiasa ngulik ya? Nah, kenapa tuh? Karena kita terbiasa untuk tidak belajar. Biasanya kan belajar kalau ada hal yang tertentu. Oh. Kita kan kebiasaan belajar kalau disuruh, gak pernah ada kayak belajar ya udah aku pengen belajar ini, pengen belajar sendiri, atau at least kalau ada Rasa ingin tahu. sesuatu yang baru, terus biasanya kan nyabang tuh. Ada sesuatu yang baru, terus ada hal ini yang kita gak tahu, terus nyari ke sini, terus Ya. yang ini bikin jadi kayak gini ya, jadi ke-explore semua tuh biasanya kan kayak Ya, gitu ya. ya. Dari Kalau satu poin yang tidak kita pahami akhirnya menimbulkan pertanyaan baru dan itu kita ulik lagi dan bisa jadi ada pertanyaan baru lagi gitu kan, akhirnya nyabang sih apa ya, skop penuhnya kita bisa dapat gitu kan. ya. Jadi mungkin menurutku yang
yang perlu biasain untuk supaya sering ngulik ya harus harus terbiasa untuk belajar sih, belajar Betul. apapun hal itu. Berarti perlu ditumbuhkan dulu dong rasa ingin belajarnya dong. Dan Jadi rasa ingin tahu, rasa Ya. kesukaannya juga berarti Itu- terhadap topik tersebut. menurutku kuncinya Kak, alasan kenapa kayak semua peradaban ini ada gitu, teknologi Nih mulai Asik. mulai tinggi. kayak teknologi ini ada kayak gini, oh sekarang ada laptop yang bisa capable sampai Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Ya, sorry guys, kesalahan teknis lagi. Tadi tiba-tiba kabelnya kecopot. Banyak banget ujiannya sumpah. Oke, tadi Dani kalau nggak salah ngomong apa peradaban ya. ya tadi kan akarnya adalah rasa ingin tahu, Ya, rasa ingin tahu. curiosity dari seorang gitu. Oke. Ya tadi nyambungin peradaban ya, maksudku kayak dengan peradaban yang begitu maju sekarang, perkembangan umat manusia, teknologi yang begitu berkembang, kita punya berbagai macam disiplin dan domain ilmu macam-macam gitu, kayak nggak cuma soal teknologi ngoding segala macam, kita ada sosiologi, ada macam-macam bidang ilmu. Itu karena ya simply menurutku rasa penasaran dan ingin tahu manusia gitu, mempertanyakan Problem kayak yang ada. mempertanyakan problem kenapa yang sekarang ada kayak gini gitu. Dan itu menurutku kayak rasa itu tuh kayak nggak ada habisnya nggak sih, kayak ketika kita penasaran terhadap sesuatu gitu ya, itu pasti ngelit kita terhadap rasa penasaran dan ingin tahu ke sesuatu hal yang lainnya gitu. Dan ya itu menurutku mentalitas kenapa kita sering ngulik dan belajar itu datangnya dari internal, dari diri kita sendiri, dari rasa penasaran dan ingin tahu kita sendiri gitu. Tapi gimana cara menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa menyukai itu gimana caranya? Ini kan jadi kunci ya, jadi kunci untuk kita bisa mulai ngulik gitu, mulai belajar di luar kesibukan tadi itu kan. Tapi apa nih, gimana cara menumbuhkannya gitu? Kalau misalkan awalnya kita gak terlalu gimana banget lah gitu misalkan. Apa mungkin Biasa dari saya- Safi? emang susah sih Iya, kalau- makanya iya. gimana ya? Menurutku kalau kita ngandelin dari eksternal aja atau motivasi entah apalah, itu emang temporary lah. Ya. Kita nggak bisa Temporary. kemanjangan. Ya, Itu emang kayaknya harus datang dari diri kita sendiri. Entah ada rasa tanggung jawab, entah ya keinginan belajar, tapi emang kayaknya ada harus hal yang disukai dulu. Apa yang disukai pasti biasanya pengen belajar lagi, Timbul penasaran gitu. timbul penasaran. Harus, ya itu yang susah, harus nemuin apa yang kita suka dulu. Maksudnya di bidang IT gitu ada motif ini Di ya? bidang apapun Di sih, bidang apapun ya. pasti harus ada yang disukain dulu. Dan itu ini gak sih, maksudnya menemukan hal yang disuka itu ketika kita tuh bener-bener paham terhadap topiknya dan merasa kita tuh familiar dengan hal tersebut sehingga kita bisa suka gitu. Tapi untuk bener-bener paham kan kita in the first place harus belajar dulu Kak. Nah itu problemnya. Maksudnya gini, coba bayangin ya, misalkan nih contoh deh, Dani ngajak aku main PES, ya kan? Nah, aku gak paham ininya nih, gak paham strateginya, ya kan? Gak paham apa pemain-pemainnya, player-playernya, gak paham posisi-posisinya, gimana ngatur strategi, teknik-teknik buat apa nendangnya dan lain-lain aku nggak tahu gitu kan. Aku jadi kalau kalian ngajak ayo main PES yuk, aku jadi gak mau, bahkan mau ngulik aja gak suka. Tapi kalau misalkan ada orang yang datang bilang aku kayak itu bisa dipelajari loh, itu ada tekniknya, ini ada caranya, kamu salah karena ini nih. Jadi kayak ngerasa oh ternyata aku tuh bukan cupu tapi kurang belajar aja gitu. Jadi kayak akhirnya ada rasa penasaran, kayaknya bisa deh aku kayaknya buat nge-improve skill main PES-ku misalkan, bisa dipelajari loh ternyata gitu. Nah akhirnya dicoba apa ya, dicoba dipelajari terus coba main, akhirnya ada apa ya, timbul perasaan kayak improve ya kan. Aku bisa lebih baik nih ternyata nih cara mainnya sekarang. Akhirnya penasaran lagi buat memperbaiki problem-problem atau skill-skillku yang lainnya gitu dia ya dalam konteks main PES ini tadi gitu. Berarti menurutku trigger yang ditimbulkan itu harus trigger supaya kita Suka. belajar atau suka itu emang apa ya, Familiarity ya bang. abstrak emang, Abstrak ya. nggak tahu kadang tiba-tiba kita emang
pengen belajar itu, contoh dalam ya tadinya kasus Mas Saka itu kan PES gitu. Main PES. Bisa jadi kita pengen belajar itu gara-gara kita nggak mau dibilang cupu atau Oh, ya, ya, ada ya, ya, mentalitas Ya, 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 nggak ya. mau kalah gitu Ya, kan. ya, 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 ya. Jadi dia berusaha terus ada hasil yang dibuat dari Ada usahanya. reward, ya Ah, kan, ada ya. reward. Ternyata aku bisa, aku baru ngerembet ke mana-mana entah. Baru suka gitu kan. Ah, Iya. Ya, Reward tadi kan kata iya. kuncinya reward ya mungkin. Kan ya. reward kan tadi ya kayak karena ada reward kita willing untuk melakukan hal itu lagi gitu. Iya, Tapi iya, iya. sebaliknya ketika ada punishment gitu, kita enggan untuk melakukan hal itu lagi gitu. Kayak gitu kan. Punishment berarti dalam konteks tadi itu apa nih? Berarti aku belajar teknik. Akhirnya dipecut sama orang kamu gitu kan atau ya kan. Oh, Literally kalau yang- punishment ya. yang PES kan. Iya yang PES. Ya, Misalkan- kebanyakan main game nih. Nah, gitu. Oh gitu. Ya. Atau kayaknya enggak gitu. Lebih Enggak, ke itu kan apa ya? itu kan juga salah satu motivasi kan. Salah satu Iya, untuk iya, menemukan iya, iya. motivasi kan ada reward and punishment kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. ya Ya, tadi mungkin kalau dalam artian ngomongin punishment tadi ternyata aku belajar ternyata masih cupu gitu. Gak ada perkembangan gitu kan. Apa ya? Ngerasa kayak waduh, percuma nih gitu. Itu kan kayak menimbulkan efek punishment juga kan dalam diri kita gitu. tapi menurutku ya jauh lebih daripada itu ngomongin soal reward punishment kemudian kayak oh aku belajar karena aku dibilang cupu gitu. Gak tahu ya, aku pribadi ngerasa kayak kalau aku coba refleksikan ke diriku sendiri kayak kenapa aku mau untuk belajar dan penasaran akan banyak hal gitu ya yang terjadi di dunia ini gitu ya. Itu karena kesadaran bahwa diriku tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu loh kan. Mengakui diri sendiri kalau nggak tahu Kesadaran bahwa apa-apa. kayak aku tuh banyak banget hal yang masih belum aku tahu, banyak banget sisi dunia yang belum aku coba explore. Kalau dalam konteks teknologi banyak banget mungkin approach untuk solving sebuah problem dengan suatu metode tertentu. Oke, aku solving suatu hal dengan katakanlah approach dynamic programming, tapi mungkin itu bisa di approach dengan algoritma yang berbeda gitu. Nah, aku nggak tahu ya. Salah satu paradoksnya yang ada kayak kalau misal kita belajar, ya aku beberapa kali mention kayak setiap kali kita belajar, setiap kali di situ juga kita ngerasa bahwa anjir banyak banget ternyata hal yang masih belum kita pelajari gitu. Aku nggak tahu kayak aku mau belajar katakanlah suatu pattern tentu gitu. Di React katanya, ternyata ada suatu pattern di mana kita bisa membuat code kita lebih jadi scale dan Happy. maintainable gitu. Oh, komponen gitu. Kemudian atau getter setter prop segala macam gitu. Kayak ketika kita baru tahu itu tuh kayak ada semacam perasaan, oh ternyata bisa gitu ya gitu. Apalagi hal yang ternyata aku nggak tahu dan ternyata bisa gitu gitu. Nah itu menurutku yang bakal apa ya yang ngebawa aku untuk terus-terusan belajar sih. Kayak aku kemarin ya belajar soal aku nonton course sistem expert gitu ya. Sistem expert crash course-nya gitu. Nah, jadi dia awal-awal ya udah belajar sistem desain itu seperti apa sih. Kemudian dia beralih ke awal-awal client server model gitu kan. Oke. Nah, terus di situ dia beralih ke kayak apa yang sebenarnya terjadi ketika kita visit suatu website gitu. Katakanlah aku pergi ke mnindrazaka.com. Apa yang sebenarnya terjadi di proses itu? Oh, ternyata itu berkaitan dengan ternyata ada DNS namanya, domain Domain name service. domain name service atau server. Ada service, ada server. Ya kayak gitu. Dimana dia tuh dia yang bakal dia lakukan adalah dia bakal nge-query kayak untuk mnindrazaka ini IP address IP untuk address-nya di mana? untuk server yang mana kayak gitu-gitu. Ternyata gitu ya gitu. Nah, dari situ kan aku menimbulkan pertanyaan yang lain gitu. Di sana bakal establish TCP connection di baru komunikasi antara server dan browser itu bakal bisa terjadi. Wah, ternyata bisa gitu ya gitu kayak. Selama ini aku cuman terkungkung dalam konteks front end doang, tapi soal sistem desain, back end dan sebagainya aku blur, dan ketika aku tahu itu kayak semacam satisfying gitu loh. Ya. Nah, dan dari situ itu kayak semacam timbul perasaan apa hal lain yang belum aku pelajari, apa hal lain yang belum aku coba explore gitu. Nah, itu sih mentalitas seperti itu yang aku rasa ngebawa aku untuk terus-terusan ya udah belajar dan ngulik gitu. Karena ya lagi semakin kita belajar semakin kita tahu dan semakin kita sadar kalau kita masih banyak nggak taunya dan banyak nggak tahu apa-apa gitu. Rasa apa ya? Rasa sadar akan ketidaktahuan. Betul. Dan ngerasa aku masih bisa improve loh gitu. Masih banyak hal di dunia ini yang belum aku tahu loh gitu. Berarti itu kan apa ya, kita dari kitanya harus sadar sendiri bahwa kita harus terbuka gitu,
nggak cuma jadi orang yang oh ya udah aku tahu ini dikasih tahu ini ya udah aku diem aja udah nggak nerusin apa-apa kita kan jadi tertutup gitu kan. Hmm. Stagnan aja. Jadi berarti kan dari kitanya juga harus mau terbuka mau belajar Betul. banyak itu yang bikin sih yang Heeh. nggak mau ngulik Terbuka, ya itu penting sih, kita mau terbuka untuk tahu POV lain, untuk tahu sudut pandang yang lain daripada sudut pandang yang ada dari kita sendiri gitu. Kadang mungkin untuk beberapa orang ya, atau mungkin diriku dulu juga pernah mengalami di suatu kondisi di mana kita egonya tinggi kan, kayak ketika kayak oh kamu nggak tahu soal ini, atau "Oh, enggak aku tahu kok," gitu kan. Jadi kayak maksudnya kayak jadi Iya, 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 iya. kita jadi nggak mau untuk belajar karena kita ngerasa udah tahu gitu kan. Iya, Karena iya, kita iya, iya. ngerasa udah cukup nih skillnya gitu. Di Iya, momen iya, kita iya. ngerasa udah cukup dan nggak perlu apa ya, kita udah ngerasa cukup dan ngerasa jago, di momen itulah kita akan berhenti untuk belajar gitu. Iya, iya, iya. Iya Benar, kan? benar, benar, Tapi benar. di satu sisi sebalikannya, ketika kita ngerasa dan haus untuk belajar, di situ pula Ada potensi buat improve tadi ya. betul. Dan Ya, itu ya, motivasi ya, ya, ya. internal menurutku. yang dikatakan Mas Dani tadi ya bener itu harus mengakui kalau kita emang kita tidak tahu ya Iya. nggak usah ditutupi oleh kata-kata ego dan lain-lain Yes. ya udah akui aja terus belajar gitu. Mm. Ya, 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 ya. Nah. Dan ini ya mungkin ya juga ya kayak ya sadar kalau kita tuh masih bisa berkembang gitu kan. Hmm. Nah, ngomongin berkembang nih, kita harus berkembang dengan minum es. Waduh. Es teh. Aduh. Lihat udah makan. Berkembang dengan Minum. minum teh. Thank you. Terima kasih Arif, Pak Arif. Pak Arif, manajer kafe. Ya, ya. Karena that's karena the point. banyak ya apa gini, dia sadar kalau dia itu masih apa ya, masih tidak tahu, tapi merasa bahwa dirinya itu kayak sudah tidak bisa berkembang lagi. Maksudnya kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku tidak berbakat deh, atau banyak kan yang menyalahkan dirinya sendiri Ya. gitu loh. Nyambung itu kan ada buku yang namanya mindset itu Oh ya. ya ada growth mindset sama fixed Fixed Oh mindset. ya, bergrowth mindset, fixed Nah mindset. itu Betul. berarti kan yang harus diperbaiki dari kitanya mungkin memperbaiki mindset kita tadi gitu. Kalau kita mindset kita udah terbuka ya udah kalau nggak tahu aku mau belajar supaya meningkat skillnya. Ya, Kalau ya, ya, ya. kalau tertutup kamu nggak bisa, oh berarti aku selamanya nggak akan bisa. Selamanya nggak akan bisa. Tadi yang disebut Aka kan tadi, oh aku kayaknya nggak berbakat deh. Kayaknya ini bukan Bukan bidang. bidangku. Hmm. Oh kayaknya orang yang jago ngoding tuh yang pintar matematika deh gitu kan. Kayak itu langsung menghambat dan nggak bakal menimbulkan kita untuk belajar gitu kan. Ya, 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 Gitu. benar. Dan mungkin ini ya, mungkin tipsnya apa namanya? Ini aku baru ingat. Mungkin tipsnya itu adalah kalau kita tuh tipe orang yang kayak tadi, gampang minderan, gitu kan, gampang minderan, gampang berkecil hati, itu mungkin bisa jadi salah satu tipsnya adalah ya udah jauhkan diri kita dari keramaian dulu gitu loh. Kebayang nggak maksudnya? Jadi misalkan nih pengen improve di infra misalkan, pengen improve di infra, udah dapet plannya gimana cara belajarnya gitu kan, ya udah fokus ke diri sendiri. Kalau kita itu gini, ini konteksnya kalau kita tuh terlalu minder ya ceritanya ya. Kalau kita tuh ketemu teman kita yang jago tentang infranya, atau ketemu orang infra gitu kan, kita bakal ngelihat kayak kayaknya aku front end deh, gak bakal bisa deh kalau belajar infra, soalnya tuh harus belajar banyak hal dan lain-lain. Dia aja bertahun-tahun baru bisa infra, kayaknya aku bakal lama deh dan lain-lain. Akhirnya jadi overthinking gitu loh. Jadi kayaknya emang apa ya, mungkin buat teman-teman yang tadi ya gampang minder dan yang berkecil hati itu, mungkin ya udah gimana caranya punya tempat di mana dia itu bisa fokus ke problemnya dia sendiri, fokus ke belajarnya dia sendiri tanpa didistract sama orang-orang lain di sekitarnya gitu. Oh, itu tadi konteksmu berarti membandingkan gitu kan? Membandingkan. Kalau kita emang masih punya habit yang kayak gitu ya gitu. Tapi possible gak kalau membandingkan itu in a positive way Bisa, gitu? bisa. Jadi semangat gitu kan. Betul. Iya. Jadi Kalau justru itu pacuan gitu. Nah, kalau itu banyak menurutku, kalau kita yang kayak gitu ya konteksnya ya, yang di apa ya, ketemu teman yang lebih jago kita jadi semangat, lebih semangat. Banyakin teman harusnya gitu. Iya gak sih? Iya sih, tapi kalau kataku kan kalau kita ada banyak lah, kalau kita ngelihat orang yang jago kita minder gitu.
kita pengen jago itu kadang pengen sesingkat itu loh kadang. Oh, betul. Ah, yes. Padahal proses yang dijalani supaya dia jago kan banyak gitu, bahkan tahunan. Sedangkan Iya, kita iya, pengen nempuh itu cuma sebulan gitu. Sebulan, ya. Ya Terus harus sadar sebulan-sebulan diri kita- juga lah gitu. Ya sebulan kita belajar itu terus gak jago terus kayak Heeh, kayaknya aku gak bisa deh gitu. Padahal yang jago tadi harus makan waktu heeh. Betul. bertahun-tahun gitu kan. Ya itu ironinya sih sekarang. Orang mau dapat apa tapi ya mau instan Mau gitu loh instan ya. prosesnya. Ya. Kayak tadi ya. Instan. Joknya mulai. Oke. Aku rasa udah cukup clear gitu ya. Apa namanya? Gimana cara nge-trigger awalnya biar kita bisa ngulik tadi itu. Tadi kita bahas soal rasa ingin tahu lah, curiosity gitu kan. Terus growth mindset juga gitu kan. Nah, let's say gini sekarang case-nya. Kita udah punya itu. Kita udah punya rasa ingin tahu itu, kita udah punya mindset yang cukup untuk mulai ngulik, untuk belajar di luar kesibukan kita gitu kan. Apa nih yang harus dilakukan gitu? Apakah kita harus punya roadmap sendiri atau gimana cara mulai untuk biar kita tuh bisa apa ya, punya habit ngulik ini gitu. Karena tadinya sebelumnya nggak biasa ngulik, cuma ikut-ikut. Misalkan kalau aku mahasiswa nih, aku cuma ya nugas-nugas doang gitu kan, ngerjain modul dan lain-lain. Tapi sekarang sudah sadar nih, ngerasa kayak wah aku butuh improve lagi. Gak bisa nih kalau cuma apa ya, tergantung dengan yang ada di perkuliahan doang. Aku harus lebih lagi, aku harus improve lagi. Nah, apa yang harus dilakukan agar itu konsisten, gak cuma meledak di awal gitu loh. Apa ya? Kurasa di momen kita sadar soal kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, di momen ketika kita haus terhadap pengetahuan, haus untuk belajar, di momen itu kita udah nge-switch. Itu kan sumbernya memang semuanya motivasi internal Ya, kan. Di momen itu kita nge-switch kayak melakukan sesuatu itu karena suka aja gitu. Ya. Betul kan? Ya. Karena kita karena suka, ya, karena rasa ingin tahu tadi gitu betul. kan. Kan setauku ya, kalau aku lihat ini aku terinspirasi dari ini sih, apa namanya, ketika nonton podcastnya Dr. Farhudin Faiz gitu. Kita melakukan sesuatu itu ada 4 hierarkinya gitu. Melakukan sesuatu ada 4 hierarkinya. Oke. Pertama karena itu terpaksa. Kalau kita Ini yang terpaksa paling itu bawah nih pasti berarti ya? ya paling bawah. Itu berat banget ngelakuinnya, kan terpaksa kan gitu. Terpaksa. Iya, benar Kedua, banget. kedua ya. Kedua. Yang dari paling bawah. Itu karena kewajiban. Karena kewajiban, kamu kenapa ngelakuin? Ya emang wajib sih, jadi ya Kerja, udah dilakukan tugas gitu. tadi ya. Ya, tapi apa bedanya sama ini? Sama yang terpaksa? Terpaksa sama kewajiban apa bedanya? Beda. Kalau terpaksa tuh kayak konteksnya tuh gimana ya? Kalau terpaksa tuh Kalau kita gak ngelakuin ini, kita celaka atau ya kita kayak apa gitu-gitu. Kalau kita gak sholat, kita dipecut sama siapa gitu Orang kan. tua gitu Ya. misalkan. Kalau yang kewajiban, kenapa kamu sholat? Ya karena disuruh sama Islam gitu. Kan wajib Karena gitu. tanggung jawab saya gitu Ya, ya. kan gitu. Itu kewajiban. Oke. Terus Oke. next sayang. levelnya ke yang ketiga, itu karena kita butuh melakukan sesuatu. Kita Makanya tahu ya why-nya apa, impact-nya makanya ke kita diri melakukan itu sendiri. gitu. Terus yang terakhir ini yang paling menurutku paling Nah. oke dan bakal nge-maintain kita untuk terus menerus melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu itu karena simply kata kita suka gitu. Itu justru yang keempat, yang tertinggi nih berarti nih. Iya, menurutku itu ya ketika kita udah nge-switch tadi ya, punya rasa penasaran yang besar, kemudian sadar kalau kita nggak tahu apa-apa, kita melakukan sesuatu itu karena suka gitu. Kalau ditanyain gitu ya, teman-teman kita yang suka ngulik gitu ya, yang belajar karena dia ya udah belajar aja, bukan karena disuruh, bukan karena kewajiban dia belajar gitu ya, bukan karena mungkin dia ngerasa butuh gitu, tapi ya emang karena dia suka, itu bakal beda banget gitu. Dia akan melakukan itu dan gak nganggap itu sebagai beban gitu. Mungkin bagi beberapa orang gitu ya, ketika dia kerja 9 to 5 Senin sampai Jumat gitu, kemudian weekend, kamu weekend harusnya self reward, ke pantai lah gitu, ke gunung kita muncak atau apa. I'm not saying itu salah gitu ya. Ya bisa aja ya udah ngelakuin itu. Tapi mungkin bagi beberapa orang rekreasi dan apa ya, cara dia menghibur dirinya dengan belajar tadi gitu loh. Iya, Justru iya, di iya, weekend. iya. Ketika dia ngerjain project 9 to 5-nya di kerjaan Senin sampai Jumat,
Dia mungkin ketika weekend, oh aku bisa nge-explore sendiri, iya, aku akan bikin proyekku sendiri, aku bakal belajar ini gitu. Dan itu satisfying banget dan menyenangkan iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, iya, iya. awalnya coding yang mungkin bagi beberapa orang itu karena terpaksa, karena kewajiban dari kampus, karena mungkin kebutuhan. Tapi ketika dia udah suka ngelakuinnya itu bakal dia bahkan bisa ada di state dimana kayak kayak pernah nggak sih kalau kita main game gitu ya, kayak udah gak kerasa tiba-tiba berapa jam gitu. Nah itu Iya, dia iya, karena iya, iya, kita iya, suka iya, aja iya. ngelakuinnya gitu. Bukan Ngoding. karena terpaksa, bukan karena kewajiban, bukan karena butuh juga, tapi karena suka ya. Ya. Kalau Mas Dani atau Mas Hakan sekarang di tahap apa? Terpaksa. Oh gitu ya. Kan kita gak harus kan harus di tahap sampai nggak cinta atau suka kan. Hmm. Gak harus. Nah, kalau Mas Hakan sekarang kan di tahap apa? Hmm. Apa dulu nih? Iya, Ngoding, ngoding. ngoding. Ngoding dalam konteks coding. Kalau aku gini sekarang problemnya ya. Aku suka ngoding gitu kan, ngulik-ngulik dan lain-lain. Rasa penasaran banyak. Di front end aja banyak yang masih belum aku solve gitu kan. Maksudnya Contoh. performance. Ya performance tahu topiknya, tapi kayak gimana cara mengimplementasikannya di sebuah project, apa dulu step-stepnya dan lain-lain gitu kan. Terus testing juga gitu kan. Karena ya testing secara teori mudah gitu, tinggal pakai apa namanya direct testing library lah dan lain-lain gitu kan. Metode-metodenya udah banyak banget gitu. Tapi gimana cara mengintegrasikan itu ke sebuah project yang udah gak ada testingnya dari awal gitu. Apa dulu yang mungkin perlu ada refaktor, mungkin perlu ada adjustment dan lain-lain. Dan problemnya adalah mungkin bukan masalah waktu ya, tapi masalah nge-switch ininya nih, jadi jatuhnya nge-switch apa ya, pikirannya gitu loh. Kebayang nggak? Karena gini, misalkan nih kamu ada kesibukan A, kesibukan B, kesibukan C. Nah, secara waktu sebenarnya masih ada nih kayak 1 atau 2 atau 3 jam, ya 1 jam lah paling nggak, 1 jam di mana kita tuh bisa ngulik. Nah, tapi karena pikiran kita ini udah habis, udah capek ya, gara-gara kesibukan A, B dan C ini, akhirnya jadi mau ngulik tuh jadi kayak gak ada tenaga lagi gitu loh. Bukan tenaga ya, tapi lebih ke pikirannya udah panas gitu loh. Dan akhirnya waktu 1 jam itu dipakai buat ya udah pakai buat cooling down dulu gitu, menghilangkan overthinking. Karena kan pasti A sama B sama C itu kan kadang membuat kita tuh stres, membuat kita tuh overthinking, membuat kita tuh, nah itu problemku sekarang. Jadi akhir-akhirnya jadi kayak Main jarang board game. bukan bukan kesana arahnya. Oh. Jadi jarang apa ya, jarang banget buat ngulik, gak kayak dulu nih gitu. Nah, kalau aku lihat problemnya, aku ngeliat kayaknya waktu gitu awal-awal kan, tapi kayak aku lihat kayaknya bukan waktu deh, lebih ke gimana caranya walaupun punya kesibukan tadi itu tetap bisa apa ya, ya udah beres kesibukan itu, ya udah bisa apa ya, clear dulu nih pikirannya, terus ya udah lanjut ngulik dan lain-lain kayak gitu sih. Nah itu yang lagi aku inilah ya, lagi aku usahain lah gitu. Kalau dan ini udah sampai di tahap apa nih? Iya. Ngoding. Sampai tahap bikin konten dia. Waduh. Iya. Sampai pengen ngeracunin orang lain, bagus nih, suka, kalian harus suka juga gitu kan. Ya somehow aku bisa relate beberapa poin dari yang kakak tadi. Nah aku pribadi ngerasa kayak kenapa aku apa ya, aku nggak bilang diriku sukses untuk switching karir ya, cuman kenapa bisa diriku sampai bisa tetap bertahan, yang notabene datang dari background non computer science gitu ya. Itu karena aku suka ngelakuinnya. Awal-awal kah ketika kita ngobrol kayak kenapa ayo dan belajar ngoding gitu kan pada awal-awal kita ya. Itu 2020 motivasiku. nih Itu karena aku mikir, aku tahu nanti tenaga IT ini bakal banyak dibutuhin, berarti nanti duitnya banyak. Oke, aku akan melakukannya itu. berarti karena butuh. Nah, awal-awal gitu. Karena butuh berarti enggak, bahkan enggak yang terpaksa atau kewajiban berarti. Iya, kan? betul. Karena butuh berarti Karena 3 butuh. ya. Aku mikir gitu dulu Nah, kan. cukup tinggi berarti udah Kan. di awal-awal ya kan. Jadi kayak oke, duitnya banyak nih nanti gitu kan. Beneran aku gitu. Kan waktu itu juga kamu nge-spill gajimu kalau nggak salah pas di fit. Itu kan. Ya. Nah, Tolong itu kayak editor. nah, jadi kayak wah, oke nih kayaknya gitu. Oke, aku masih punya banyak waktu gitu. Nah, akhirnya ya udah aku belajar. Tapi Kak, aku nggak yakin ketika aku rely sama motivasi eksternal itu aku bisa bertahan sampai sejauh ini gitu.
Aku rasa yang ngebikin aku tetap untuk terus bertahan dan terus-terusan untuk belajar karena aku suka itu sih. Naik Jadi level berarti kan dari level 3 ke level 4 tadi itu kan. jadi along the way gitu ya. Apa yang aku nggak dapetin ketika mungkin aku kuliah segala macam itu aku ngerasa kayak intellectual satisfaction gitu loh. Maksudnya kayak kepuasan intelektual itu nyata gitu bagiku. Ketika aku belajar gitu. Oh, ternyata gini ya kok di bahasa pemrograman kita bisa mengautomasi sesuatu. Kemudian dengan adanya konsep condition, kemudian looping segala macam, ada function, itu kita bisa membuat suatu hal yang seperti ini gitu. Kita bisa nge-solve sebuah problem A, B, C gitu. Kemudian kita lagi ketika aku belajar ini ternyata bisa bikin kayak gini. Nah, itu kan memang benar-benar pure dari suka gitu kan. Nah, itu sih yang aku rasain. Tapi ya lately aku juga ngerasakan apa yang kamu rasain kan. Jadi kayak aku ya kebetulan kan Senin sampai Kamis gitu. Jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 7 gitu kan. Nah, itu udah capek banget sih. Iya kan. Sebenarnya Udah. bukan waktu enggak sih, Mas? Masih ada kan harusnya Nah, itu kan. itu kayak berapa jam nonstop itu kan kita ya udah ngoding, kalau nggak ngoding ya nge-planning segala macam. Nah, hingga akhirnya di luar jam kerja itu udah pengennya bawaannya apa ya udah scroll TikTok, merelayakan diri. Tapi ketika di weekend gitu ya, dimana aku punya banyak banget spend waktu, disitulah kesempatan untuk aku buat ngulik, buat belajar, buat apapun yang memang aku suka gitu. Kayak gitu sih. Ya. Berarti intinya kalau dari kamu tuh justru gimana caranya biar kita tuh konsisten buat ngulik itu tadi ya, harus ke apa ya, level 4 tadi gak sih? Akhirnya itu sustain gitu kan. Karena tadi ada rasa suka gitu kan. Rasa ingin tahu dan rasa suka tadi itu akhirnya itu yang menimbulkan kita tuh kayak pengen tahu lagi, ngulik lagi. Mungkin ada momen kita istirahat dulu lah gitu, break Ya. dulu lah. Tapi habis itu kayak ada perasaan yang bikin kita kayak kok penasaran ya pengen tahu ini. Iya, nah itu Coba lagi ngulik lagi kah? Akhirnya jadi gitu gak sih? ya nggak tahu pernah nggak Sof kayak ngerasain habis belajar gimana ya kok misal ini dengan cara ini kok bisa gini ya gitu. Maksudnya kayak aku nggak tahu, biasanya ada timbul cabang rasa penasaran yang lainnya dan yang membuat itu kita untuk terus belajar biasanya. Ya. Iya. Kalau antara suka dan curious itu kan beda sih ya. Gimana nih? Eh, Suka, curious. Oke. POV ku aku apa ya, mengaku ya aku belum ada di tahap suka itu. Berarti Tapi- dibutuh berarti ya. Sadar akan Ada kebutuhan tujuan. tersebut. Ada Mau- tujuan. ada tujuan. Berarti Tapi ada aku nggak tujuan, tahu itu. ada kebutuhan tadi berarti kan. Ada yang mau dicapai, ada tujuan. Jadi kan nggak semua ini mungkin agak berbeda POV-nya kan yang bilang Mas Dani sama Mas Aka suka gitu. Jadi ada kebutuhan. Aku kedepannya kayak udah nentuin tujuan. Aku mau ini. Nah, stepnya aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin ini. Jadi kan untuk yang bagi belum suka Nggak sampai yang atas Ah, tadi ah, katanya. ah. Nah. menurutku nggak masalah juga. Hmm. Tapi aku Ya, belum ya. tahu juga Hmm. maksudnya akan apa namanya? Selama apa? Ah, Sekonsisten selama apa? apa? Belum tahu juga. Tapi untuk curiosity itu emang aku nggak terlalu suka banget gitu. Tapi kalau ada yang challenging, aku itu bisa nyari-nyari sendiri. Tapi aku belum ada di tahap aku kayak nggak ada apa ya, ibaratnya di weekend tadi nih, di weekend aku pengen ngoding gitu. Aku nggak ada di tahap itu. Mungkin bukan aku pengen ngoding tuh, cuma tapi Aku butuh nih nggak, ngoding. kata-katanya itu diganti kayak aku mau ngelakuin ini, aku harus belajar ini. Aku harus belajar ini karena tujuanku ini dan aku butuh buat belajar sekarang gitu ya. Ya. Ya menurutku sebenarnya ini sih ya, mungkin ya aku agree juga sih tadi poinnya Sofi di mana gak harus semua orang itu apa ya, bukan gitu. Iya, betul. Gak harus kita tuh melakukan apa yang kita suka doang. Iya, gak betul. harus suka sekarang, harus suka banget nih gitu. Enggak juga gitu kan. Justru Betul. bertahap gak sih harusnya? Ya bisa Maksudnya, jadi kayak kalau aku coba refleksikan ya, kalau aku ngomongin apa yang aku suka doang, ya udah aku belajar front end doang, nggak mungkin aku belajar sistem desain, nggak mungkin aku mau untuk belajar back end. Kenapa aku mau belajar back end? Kenapa aku tadi mau belajar tentang kayak client server model, kemudian sistem desain
crash course-nya di mana di situ bahas soal load balancer, kemudian nanti bakal soal Ya. banyak banget kan di sistem desain tuh kan. Ya, Kenapa ya. aku pengen belajar itu ya? Karena aku ngerasa butuh gitu. Kenapa aku butuh? Buat Karena karir aku gitu mau ya. ke the next level gitu. Untuk ke the next level aku gak cukup untuk paham front end doang gitu. Ya dan menurutku fine aja kayak gitu. Kalau ditanya kenapa aku belajar back end, kenapa aku mau memulai untuk belajar sistem desain ya karena bukan aku suka sih, to be honest. Karena aku Ngerasa butuh gitu iya. ya. Karena aku ngerasa butuh dan ya sama kayak Sofi gitu. Karena aku punya tujuan yang mengharuskan aku untuk melakukan itu. Dan mungkin bonusnya adalah ketika kita melakukan hal itu bisa jadi kita ada opportunity buat menyukai hal itu jadinya gitu kan. Iya, itu mungkin bonusnya side gitu effect ya. kali ya. Efek sampingnya gitu Iya. kan. Soalnya kalau nunggu suka dulu tuh lama biasanya. Iya benar. Kita nunggu kerjain gara-gara kita suka. Ya, Itu kayaknya lama, aku nggak mudah sekarang nggak kayak Ya. gitu Daripada kan. ada tanggung jawab gitu. Aku ngerjain karena aku ada tanggung jawab, aku harus konsisten. Ya memang terkesan sedikit terpaksa, tapi emang kita nggak bisa menggantungkan dari rasa suka itu terus. Kita harus harus mau nggak mau aku harus mau lakuin ini gitu. Karena Iya, ada tujuan betul. gitu. Sama kayak cinta kan. Waduh. Aduh. Bentar kecinta lah. Kan kalau kita cinta itu kan nggak cuman ya lagi suka doang gitu kan. Tapi at some point kita ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi nggak juga sih, karena aku ngerasa kadang pengorbanan yang kita lakukan karena kita cinta, jadinya nggak kerasa effort gak sih? Ya nggak, kayaknya nggak beda sih. Iya sih. Atau mungkin nggak? Suka tuh definisinya sama kayak cinta gak? Kita melakukan sesuatu kenapa? Ya udah karena kita cinta. Sorry tadi kalau katanya sih, ya aku mengutip yang Dr. Fahrudin Faiz itu cinta sih, bukan suka. Bukan suka. Ya cinta. Ya. Cinta untuk melakukannya gitu ya. Oke. Tapi aku kenapa aku bilang suka karena aku lebih resonate ke suka aja sih. Oke. Ya terakhir, ini terakhir lah ya. Terus terakhir nih. Penasaran. Sebagai mentor. Ini bayangin posisi sebagai mentor atau sebagai teman yang butuh ngajarin teman lainnya gitu. Apa nih yang perlu dilakukan? Misalkan tadi konteksnya aku ya. Apa yang perlu aku lakuin buat ngebantu teman-teman menumbuhkan habit nguliknya lah gitu. Karena tadi setiap kali aku ngajarin teman-teman itu kayak aku gak pernah fokus untuk menumbuhkan habit itu. Kayak aku selalu nyuapin gitu loh, kayak kamu belajar ini, kamu belajar ini. Nah, ada beberapa menti yang dia itu udah nangkep kayak harus ngulik sendiri, ada. Tapi kayak ada yang gak bisa jadinya, gak bisa kalau gak disuapin gitu, atau gak bisa kalau gak dikasih roadmap, gak disuruh kayak gitu akhirnya gitu. Tapi ya gimana tuh, apa yang harus aku lakukan gitu sebagai mentor gitu untuk bisa membantu menumbuhkan hal tersebut. Mungkin ada metode belajar yang harus aku sampaikan, atau mindset yang harus disampaikan, atau ada bentuk latihan yang harus diberikan gitu, atau apapun itu. Ya Menurut gimana Sof? teman-teman. Sebagai kakak kelas. Waduh. Sebagai kakak kelas, Berat. Sofi sebagai kakak kelas. Sebagai teman aja. Kita tahu ya, susah juga sih kalau kita untuk mendorong teman supaya bisa ngulik. Mungkin untuk triggernya aja mungkin bisa, tapi untuk kedepannya mungkin itu udah Karena internal ya. dari dirinya sendiri. Karena Kalau mungkin internal triggernya aja sistemnya. mungkin bisa mungkin ya. Nah gimana tuh, contohnya gimana tuh? Gimana ya kalau Ini bayangin nih ada adik tingkat gitu kan. Cuk. teman-teman aja Teman ya, cuk. Sof, aku ini minta belajar apa gitu misalkan. Belajar golang, kamu kan jago golang gitu kan. Nah, gimana nih biar ujung-ujungnya nanti dia itu bisa ada curiosity buat ngulik sendiri lah gitu, untuk explore sendiri, gak cuma kayak ini pelajarin dari roadmap 1 sampai roadmap 10. Terus udah dia ikutin, beres sudah, gak di ini lagi. Nah, gimana cara membantu dia buat tadi nge-trigger tadi itu biar bisa lanjut gitu. kalau case-nya nanya sama ada apa ya, ada stuck gitu, mungkin kita kasih clue-nya aja, nggak usah di spill semua ya. Nggak banyak ada error, ada stuck di sini Ya. kita nggak perlu ngasih codingannya ini gitu, cuma kamu coba nyari ini, terus itu bisa diselesaikan pakai cara itu, biar suruh nyari sendiri aja. Clue-nya
tapi kita yang apa ya, ngasih tahu cuma untuk teknisnya enggak mungkin itu mungkin ya Iya, cari iya, 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 iya. triggernya aja biar nge-explore Jangan keluar dikasih sendiri. solusinya ya, tapi kasih clue-nya gitu ya. Nah, Tekankan pada hal itu gitu ya. ya mungkin bisa sih gitu. Dan itu bisa gini juga gak? Kayak misalkan nih, kita ada kayak semacam kontrak roadmap-nya lah, awal misalkan roadmap A sampai roadmap C gitu misalkan. Udah beres nih, udah dia ikutin gitu kan. Nextnya kita juga kasih clue kayak kamu dari C nih itu bisa ke banyak hal dari C yang kamu punya. Coba kamu ulik-ulik aja, coba kamu cari tahu aja. Kira-kira dari C kamu bisa mengeksplor kemana? Coba cari topik-topik. Misalkan dia belajar back end ya. Coba kamu cari topik-topik back end di luar sana yang bisa dipelajari setelah kamu belajar yang C. Nah itu kan clue berarti kan, bukan Ya, clue, bukan clue. kamu coba habis itu belajar D, habis itu kamu bisa ke E, bisa ke F, bisa ke ini. Itu kan udah dikasih solusinya kan, solusi roadmapnya lah gitu. Tapi kalau tadi kita kan kayak ngasih clue, kamu bisa loh ke bagian sini lah, nyerempet-nyerempet sini. Tapi sisanya kamu coba cari lagi gitu. Nah itu juga melatih dia untuk nge-explore sendiri gak sih? Nyetrum anjir. Padahal Nyetrum. Harus terbiasa nyari sendiri sih. iya. Dengan cara cuma di-trigger pakai clue-clue tadi itu ya. Soalnya aku juga meskipun kan tahu sendiri semua kalau kakakku emang developer juga kan. Tapi untuk belajar aku emang nggak pernah sama sekali emang bener-bener dikasih pure semua gitu, enggak. Kayak baru kalau ada stuck banget gitu, Yang udah gak bisa jalan banget nggak bisa gitu. jalan gitu. Bahkan itu pun dikasih ininya aja, ya wes cari sendiri gitu. Ya nyari-nyari sendiri, error sendiri ya. Itu sih yang harus dibiasakan gitu. Iya. Akhirnya mindset buat apa ya, Iya. nguliknya explore sendiri itu tumbuh gitu ya. Biar nggak sering tanya juga gitu. Luar biasa Masmu itu. Kapan-kapan pengen tak undang sih. Ya, Gitu ya. dibiasakan untuk nyari-nyari sendiri. Iya, Cari iya, clue-cluenya iya, aja. iya. Cari ini, cari ini, cari ini. Iya, nangkap. Oke. Kalau dari Dani ada yang mau ditambahkan nih terkait poin yang ini? Iya. Sebenarnya kalau yang ditambahkan enggak, tapi aku mau ngerespon beberapa hal tadi. Ya. Soal nggak bisa, karena itu memang motivasi internalnya sendiri. Mungkin kita cuma bisa jadi pemicu ya. Iya. Nah itu aku agree banget sih, karena apa ya, kayak kan kita itu sama kayak kita mau ngerubah orang gak sih Kak? Iya. Iya. Ngubah mindset orang tuh kan. Kan susah kita kalau Iya. mau ngerubah orang gitu. Katakanlah iya. kita in a relationship gitu kan. Waduh, in relationship Berat. lagi. Dan Nah. jangan curhat di sini dan. Kemudian kayak pas PDKT gitu, kan keluar yang apa ya, Manis-manisnya. yang manis-manisnya, yang cocok-cocoknya aja sama kita gitu. Tapi along the way ketika Oke. dijalankan, ya anjir nih kok orang mindsetnya kayak gini ya gitu. Kemudian kayak gitu. Itu kan udah gak cocok kan. Nah kadang orang-orang itu tuh kayak Harus stuck in a relationship itu dan pada akhirnya jadi toxic karena dia berusaha untuk mengubah dia gitu. Padahal harusnya ya relationship it's mutual benefit satu sama lain. Dimana itu bisa terjadi kalau memang ya gak ada yang pengen kita rubah dari pasangan kita gitu loh. ya mungkin dalam konteks tadi itu ya apa ya? Mungkin kita tuh ya sebagai apa ya? Sebagai aku malah ikut diskusinya dia anjir. Sebagai pasangan gitu kan. Ush. Sadar kalau ada kekurangan dan mungkin kita berusaha untuk men-trigger tadi itu gitu kan. Tapi kita gak boleh berharap dia akan berubah gitu kan. Iya. Maksudnya kalau kita berharap nih kemarin aku udah kasih tau A nih, dia besok bakal A nih. Itu bakal jadi apa ya? Bakal jadi runyam dan tengkar gitu loh akhirnya karena Dan- kita ada ekspektasi yang tadi itu. Balik lagi Kak, kamu bisa nggak mentoleransi yang kamu nggak suka itu? Karena Yes. karena Iya, again iya. kita gak bisa cari yang perfect, harus A B C segala macam, Iya, tapi iya, gak menerima iya, kekurangannya gitu. Tapi memang at some point ada prinsip dan value yang gak sesuai dengan hidup kita, sehingga kayak nggak, kalau dia kayak gini aku nggak bisa toleransi kan. Ya enggak banget gitu kan. Betul, red flag lah gitu. Iya. Nah that's why nyambung kayak gitu, aku dari sini mikir gitu kayak apa gitu untuk merubah gitu. Makanya beberapa company, perusahaan itu tuh gak cari engineer yang jago kan, tapi engineer yang mau ngulik dan memang pure dia pengen punya belajar growth gitu. mindset gitu ya. Betul. Karena itu memang susah untuk diubah Nah, gitu ya. Karena once itu udah ke establish gitu ya, mentalitas untuk ngulik, rasa penasaran yang besar gitu ya, kayak itu potensial buat mereka gitu untuk
kayak pada akhirnya oke mungkin sekarang ketika aku nge-hire dia posisinya ini, tapi aku percaya ketika dia udah masuk dan kemudian berkembang nanti dia bisa bisa in the senior level, in the tech lead level gitu. Maksudnya gini gak sih? Lebih mudah ngajarin orang yang nggak bisa JavaScript, lebih mudah ngajarin React daripada ngajarin orang agar bisa growth mindset. Kayak gitu Mungkin. gak sih? Iya bisa ya. Karena kan kalau ngajarin React ya udah ada workshop, ada ini dijelasin aja, kamu gak paham apa, yuk kita sharing, beres gitu kan. Asalkan yang jelasinnya, yang ngejelasin ya punya ilmunya gitu kan dan lain-lain. Tapi kalau nanamkan growth mindset gak bisa cuma ngomong gitu gak sih? Iya bisa. Growth mindset gini-gini, kenapa kok harus growth mindset, bla 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 bla. Dijelasinnya aja masih, kalau misalkan dia masih belum punya growth mindset ya masih fix gitu misalkan, butuh waktu yang lama untuk bisa ke arah sana gitu kan. Soalnya gini mas, sampean pernah gak mau ngubah mindset seseorang? Temen, Pernah. aku juga pernah gitu. Aku udah apa ya, mencoba menginfluence gitu lah. Ya. Nah apa ngasih tahu pemikiranku gimana, ngasih supaya terpengaruh. Dan itu hasilnya memang sedikit, kalau dari pemahaman atau pengetahuan dia emang nangkep gitu lah. Secara wawasan Secara ya. wawasan nangkep, tapi kalau secara mindsetnya Mindset. sendiri kayaknya masih belum sih. Tetap ya. Susah Ada improvement nggak? Ada perkembangan nggak? Walaupun tuh kecil gitu. nggak tahu ya. Kayaknya Nggak yang Mbak, kelihatan bukan, gitu ya, nggak yang bukan sesuatu secara yang bisa. mindset tapi secara wawasan aja, ditangkep Ah. aja, bukan pemikirannya kayak gini, output yang dikeluarkan dari pemikirannya tetap gak sama. Iya. Emang Cuma- susah kan berarti kan. Heeh. Iya. Dan itu bentuknya kan panjang ya kak. Kayak katakanlah kita ambil contoh Aka gitu. Iya, terus Kayak Aka, wih suka ngoding segala macam, suka ngulik sendiri. Kalau kita coba tarik ulur, kita coba tarik gitu ya. Ya itu mungkin banyak pengaruhnya dari gimana cara Aka dibesarkan gitu. Iya kan? Iya sih. Iya. Kayak- Pasti banyak faktor. Gimana kamu cara dibesarkan? Orang-orang seperti apa yang pada waktu itu bergaul dengan dirimu? Kayak di saat orang lain semua Ya. main jentik, main mandi sungai, Aka main PS di rumahnya untuk Tidak Nah, dong, kayak gitu. Nah, itu tidak kan- semewah itu. pasti bakal beda banget nanti untuk nge-shape personality, mindsetnya seseorang gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Ya. Dan personally kayak oke, apa ya, kayak salah satu perubahan yang aku rasa kayak dulu salah satu hal yang aku sesali ya. Aku SMP, SMA segala macam gak suka tuh sama yang namanya belajar atau baca buku sendiri gitu kan. Tapi pas SMA gitu ya, aku ketemu sama ya mentorku, dia nge-trigger aku untuk baca buku. Dia di kamarnya aja banyak banget bukunya. Aku kayak miss gitu. Kemudian aku coba pilih dan coba baca satu buku, dan itu kayak buku yang menurutku kayak bikin aku ketagihan baca buku, dan akhirnya di situ aku jadi suka baca buku gitu. Nah, itu karena ya lingkungan ketika kuliahku yang ngebentuk aku kayak gitu. Dan itu gak instan prosesnya gitu, panjang banget, dan bukan satu hari, minggu, atau beberapa bulan gitu. Bertahun-tahun ya. Betul, kayak gitu. Jadi kalau misal mau ngubah gitu, mungkin kamu ketika mau ngubah pasanganmu dengan tadi ke trigger ya kan, kalau udah nikah gitu kan hidup terus ini bareng-bareng, mungkin at some point bisa gitu kan. Tapi bertahun-tahun tadi ya. Atau kayak kamu punya mentor mondok terus nih di sini gitu kan, di Gather Loop gitu, yang awalnya main game terus gitu, pada akhirnya ya udah dia ngulik gitu. Iya. Tapi ngerespon Mas Dani yang tadi, emang baca buku itu memang penting banget menurutku ya. Ya. Saya kan Ya, baca buku juga. Kamu kan ke-influence sama aku kan. Gitu kamu ya? Iya sih. Ya benar. Saya dikenalkan buku oleh Dani, dan saya pinjam bukunya Dani sampai sekarang. Oh, sudah dikembalikan. Baru aja. Kan rata-rata semua apa ya, tanda kutip orang hebat kan pasti nggak baca buku, karena Contohnya Dani. Contohnya Aka. nggak harus banyak banget, yang penting baca aja. Soalnya dengan membaca itu kan kita membiasakan, entah apa ya, mempengaruhi otak, nggak tahu bagaimana, cuma emang baca buku emang ngaruh banget sih untuk apa ya, biar buka wawasan, terbuka sama hal baru gitu.
Dan apa ya? Aku ngerasa apa yang kita pelajarin itu ya, mungkin katakan kita belajar apapun gitu ya, mungkin itu nggak bisa applicable sekarang gitu ya. Tapi terkadang aku ngerasa kayak at some point itu bakal semacam terakumulasi gitu dan pada akhirnya yang Investasi gitu ya. yang membentuk diri kita sekarang gitu. Kalau Ya. ditanya kayak kenapa Aka, mungkin nggak tahu, mungkin ada temanmu yang nanya gini kan, Aka, kamu kok kalau ngomong itu ya bisa lancar banget gitu. Kayak katakanlah ketika ada orang tanya gitu, 1-2 menit kamu tetap bisa ngomong gitu. Tapi kalau aku kayak kaku, kemudian kayak susah untuk mengelaborasi poin yang ada di pikiranku gitu. Terus kalau ditarik dan ulik lebih lanjut, sebenarnya mungkin ada beberapa peristiwa dan mungkin ada beberapa pelajaran yang kamu Bayang. rasain gitu. Nah kalau aku pribadi gitu, kenapa aku kalau Hmm. ngomong dan bacot ini nyaman banget gitu ya? Karena aku punya banyak kosakata yang aku punya dari buku gitu. Kosakataku banyak banget sehingga ketika aku mau ngomong apa yang ada di pikiranku dan aku mau elaborasikan menjadi sebuah ya omonganku gitu, itu banyak banget gitu. Iya, 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 Apalagi iya, ketika iya. topik itu relate banget dan apa ya, katakanlah sudah aku pernah baca sebelumnya gitu. Iya, iya, Kalau iya, semisal iya. disuruh ngomong 5 menit lebih pun bisa gitu. Karena tadi kosakatanya, Iya. referensinya itu banyak dari buku Betul. tadi ya. Dan ya ketika kita yang mau kutekankan dan highlight adalah sebenarnya ya ketika kita belajar gitu, apapun itu gitu. Ya nggak harus kita melihat hasilnya secepat itu juga gitu. Bener. Kayak aku kemarin waktu itu pernah kan di Frontend Master ternyata ada course Docker kan, Ya. Introduction to Containerization gitu Oke. ya. Pada waktu itu kenapa aku belajar Docker karena aku ngerasa oke butuh aja mungkin gitu. Tapi in the daily life aku ngoding front end segala macam itu nggak butuh gitu loh. Dan at some point itu bakal kepake nanti ketika aku bukan bakal kepake nanti, emang udah kepake gitu ya. Ketika aku coba memahami tentang ini ternyata kalau misal ini kok apa ya kok ada Docker image, ternyata mungkin ternyata Docker file, itu ternyata untuk Docker image, kenapa kita butuh containerization segala macam, dan itu yang nanti bakal memudahkan aku ya ketika aku dapat task dan kebutuhan untuk running testing di CI/CD gitu. Kemudian aku coba ngobrol sama tim infra, tim DevOps gitu-gitu. Itu ternyata jadi nyambung gitu. Iya, iya, Bayangin iya, in iya, the first iya. place aku nggak belajar Docker containerization karena aku Jadi ngerasa bingung. kayak aku belajar ini buat apa gitu, gak kepake juga untuk sekarang gitu. Tapi ketika aku belajar itu, ternyata kepake juga di masa mendatang, gak ada yang tahu gitu. Iya, 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 iya. Gak denger. Mungkin ada topik lainnya, pentingnya baca buku. Sebagai seorang software engineer, boleh. Dan itu, nah ngomongin soal baca buku ya kan. Nah itu nyambung sama illusion of learning sih. Jadi kayak aku nggak tahu ya, mungkin kamu udah merasakan, Sofi udah merasakan juga atau enggak gitu ya. Format belajar yang kita coba konsumsi itu mempengaruhi terhadap illusion of learning gitu ya. Maksudnya gimana? Kayak kalau kita nonton video tutorial gitu, kebanyakan kan kayak udah itu melibatkan passive activity dari kita kan. Ya. Yang kita lakukan adalah yaudah kita nonton video, belajar, kita nonton, ternyata bisa gitu ya, lihat orang ngoding, kemudian ternyata dia bisa A, B, C, solving problem kayak gini gitu. Nah illusion of learningnya adalah itu kayak namanya illusion of learning ya, ilusi seolah-olah kita udah belajar itu gitu. Pernah Ah. dengar. Tapi kalau semisal katakanlah ya, in the future kita disuruh untuk mengimplementasikan itu, kita nggak bisa gitu. Nggak bisa. Beda Tapi kalau kita waktu itu semisal merasa sudah belajar. that's the point of illusion of learning. Ah. Nah makanya memang harus ditekankan kalau Iya. kamu belajar, kamu harus praktek, kamu harus bikin projectmu sendiri gitu. Nah dan biasanya kalau orang-orang yang nonton video memang Active rentan, learning. lebih rentan gitu. Beda sama orang yang baca buku, biasanya baca buku tuh lebih kecil, apa ya, nggak lebih rentan untuk kena illusion of learning itu sih. Kenapa? Karena kita kayak lebih, aku ngerasanya ya, Tapi nggak cuma baca buku doang kan? Ada sesuatu yang dia praktekkan kan harusnya kan? betul. Apa ya? Beda banget gak sih ketika kita baca buku sama nonton video doang gitu. Kalau aku Oh, aktivitas yang kita lakukan, kamu coba bandingin aku nangkap. gaya belajarmu ketika kamu nonton format video sama baca buku gitu. Apapun itu, kamu ketika belajar clean code kah yang kamu baca, atau The Effective Engineer yang kemarin kamu baca, atau Sofi belajar nonton YouTube kan video gitu, sama baca buku dari suatu konsep tertentu gitu, bakal beda sih menurutku. Ya, aku lihat Samsul tadi. Gimana? Iya, Bedanya pas bakal baca beda buku sama experience-nya gitu. video. Nah, coba kamu refleksikan Aku- Sofi gitu ya.
kamu belajar buku The Effective Engineer The Clean Code sama dengan video gitu. Karena juga kalau video kan kita itu kan proses yang sinkronus ya terjadi kayak meeting gitu. Kamu nonton video, kamu udah nonton harus gini kan. Tapi kalau baca buku at some point atau artikel gitu, kita bisa nge-skip kan. Oh, kayaknya Oh, gue udah iya, bisa iya. nih. Tapi kalau video kamu harus mantengin terus kan gitu kan. Oh ya, makanya ini juga ada perbedaan waktu kalau sekarang aku nyari apa ya referensi biasanya udah ke artikel. Soalnya kalau ke video itu lama mau nyampe yang aku mau. Kalau artikel tuh biasanya aku udah oh ini nyimpulin udah Dapat bisa summary-nya. summary-nya. Tapi kalau video tuh harus nontonnya 1 jam full gitu. Bayangin berapa banyak waktu yang harus dihabiskan Ah. juga. Dan ketiduran. Iya sih, mungkin ini ya kalau kita nonton video itu apa ya? Kita tuh merasa sudah terwakilkan prakteknya gitu dengan cuma nonton itu doang gitu. Makanya dikena apa? Illusion of learning gitu, kayak aku nonton doang gitu kan. Oh kayak gitu cara bikinnya. Ya. Iya, Sudah benar-benar. ngerasa sudah bikin gitu loh, karena melihat orang bikin dan kita tuh kayak wah sudah belajar nih gitu kan. Tapi kalau cuma baca buku doang itu kan kamu disuruh kayak gini, disuruh kayak gitu. Tapi di buku itu tidak praktek, tidak ada secara apa ya, tidak ada bentuk visual di mana orang itu buku itu mempraktekkan hal tersebut gitu. Ya. Akhirnya kita bakal mikir, oh ini butuh aku praktekin nih Coba biar lebih paham nih gitu kan. Tapi kalau video ya udah nonton tadi pas nyoba step by stepnya aku paham kok. Ya, ada semacam perasaan Ada gitu. perasaan kayak gitu jadinya kan, karena sudah terwakilkan prakteknya gitu. Akhirnya ya ada illusion tadi itu. Kalau nyambungin masalah illusion of learning itu emang apa ya, itu kadang bisa menjebak banget itu Pak. Kita seolah-olah kita udah belajar padahal kita nggak tahu apa-apa yang Betul. dipelajarin itu gitu. Iya. Itu apa ya, aku ngerasainnya tuh kebanyakan dari itu mungkin juga illusion of learning kita sering lakukan waktu masa sekolah kayak kita seakan-akan itu udah belajar pada yang diterangkan sama guru padahal kamu belum belajar sama sekali, kamu nggak nangkep apa poinnya gitu. Karena kalau kita cuma dengerin penjelasan dari guru itu kan pasif kan. Beda kalau semisal kita disuruh presentasi gitu. Harus ngulik sendiri, harus Nulis explore sendiri bikin slide-nya, bukan bikin slide yang Ya. bukan bikin slide yang Copy ini paste. ya. Bukan copy paste atau Ya. bukan power text ya, tapi PowerPoint PowerPoint, ya. ya. Itu bakal beda dong, kayak kita masukkan Iya. poin bener-bener mikir gitu. Kalau aku naruh kata-kata ini, poin ini di slide, apa aja nanti aku bakal Iya, omongin gitu. Itu kan bener-bener. beda. Ya. Kalau Ininya power text kan baca. Itu kalau baca ya, doang. teks baca ya. Ini ada dari Wikipedia nih, zut langsung gitu kan. Udah. Berhenti. Presentasi apa ini? Maksudnya macam apa ini? Ya. Oke, ini sudah banyak banget yang kita bahas. Tadi kita bahas soal ngulik ya. Tadi melipir ke buku dan illusion of learning. Ini seru tapi seru. Oke, ini aku summary saja ya. Tadi kita udah bahas tentang pentingnya ngulik gitu kan. Tadi udah kebahas juga untuk karir tuh kayak gimana gitu kan. Untuk sebagai kita mahasiswa tuh kayak gimana. Tadi memudahkan tugas kita gitu. Kalau yang karir memudahkan kita ketika ngerjain task dan ujung-ujungnya ya bisa nge-improve karir kita gitu kan. Terus juga tadi gimana caranya buat mulai ngulik, bisa punya habit dan lain-lain, itu kuncinya adalah di motivasi internal kita gitu ya. Dimana kita ya paling enggak paham lah kebutuhannya gitu kan. Paham lah kebutuhannya, tidak merasa terpaksa. Kalau terpaksa akan susah banget kayaknya gitu kan. Minimal tuh kayak paham apa nih butuh gitu kan, ada tujuan gitu kan. Tapi kalau bentuk yang apa naiknya lagi itu adalah tertinggi. ya, cinta tadi itu ya, atau rasa Cinta. suka tadi itu gitu kan. Nah terus juga bahas soal gimana nih kalau posisinya kita tuh sebagai mentor gitu ya, atau teman yang ingin membantu teman kita untuk bisa ngulik. Nah itu mungkin bisa kita trigger aja lah, karena kita gak bisa totally ngerubah seseorang ini, karena yang harus kita ubah itu adalah mindsetnya tadi kan, untuk start bisa ngulik tadi gitu kan. Mungkin yang bisa kita lakukan yang mungkin tadi kalau ngasih challenge atau ngasih referensi itu bukan dikasih full tapi dikasih clue-cluenya tadi gitu kan. Ya Poin soal pasangan gua enggak disebut. oh, jangan itu jangan. Soal relationship. Ya itu tambahan. Ya I think that's all yang udah kita bahas tadi gitu ya. Ini udah videonya panjang dari tadi, udah di
Udah dikasih reminder juga sama Samsul gitu. Ya, oke, itu aja yang kita bahas untuk di cara menumbuhkan habit ngulik tadi. Semoga teman-teman tadi nangkep poin-poinnya gitu ya buat si ngulik-ngulik ini kayak gitu. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada problem mungkin tadi ya ada poin-poin yang masih belum clear gitu kan. Ada sudut pandang baru terkait gimana cara numbuhin habit ngulik ini, bisa komen-komen di bawah kayak gitu. Ya jangan lupa like juga, jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain, subscribe juga gitu, dan akhir kata sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Thank you so much. dadah. Halo guys, selamat datang di OP. Sof. Sof, ayo Sof. Berapa jam ini? OOP terpanjang. Yuk guys, selamat datang di OP. Obrolan Programmer. Ayo kamu. Udah sampai obrolan. obrolan gitu. Obrolan